Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mencari determinan dari suatu matriks. Jika saat menonton video ini ada bagian yang kurang jelas, langsung saja tuliskan pertanyaan di bagian komentar. Mari kita simak videonya bersama-sama. Determinan dari suatu matriks. Apakah yang dimaksud dengan determinan? Determinan atau biasa disimbolkan dengan det dalam kurung A jika matriksnya adalah A atau menggunakan harga mutlak seperti ini. Ini kita juga baca sebagai determinan adalah jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A. Ini adalah definisi dari determinan. Bila matriksnya adalah matriks B, maka nanti kita tulis determinan atau det B. Atau bisa juga menggunakan garis 2, kemudian di tengahnya kita tuliskan huruf B. Itu juga menandakan determinan. Jika A berukuran N kali N, maka hasil kali elementer dari matriks A berbentuk seperti ini. A1P1 kali A2P2 kali dan seterusnya kali ANPN. Di mana P1, P2 sampai dengan Pn merupakan permutasi dari bilangan 1, 2 sampai dengan N. Tanda dari A1P1, A2P2, ANPN ditentukan lebih banyaknya bilangan lebih besar yang mendahului bilangan-bilangan kecil, banyaknya inverse pada P1, P2, dan Pn. Jika banyaknya inverse ganjil, maka tandanya negatif, dan jika genap, maka tandanya positif. Contoh yang sering kita gunakan adalah matriks dengan ordo 2 kali 2. Misalkan di sini adalah A11, baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua. Determinannya kita peroleh dengan cara mengalihkan A11 kali A22, kita silangkan, dikurangi dengan A12 dikurangi dengan dikali dengan A21. Jadi A kali D dikurangi B kali C. Biasanya seperti itu. Itu jika matriksnya berordo 2 kali 2. Nah, misalkan seperti ini. Ordo 2 kali 2, maka A11 kali A22 dikurangi A12 kali A21. Misalkan matriksnya adalah A, B, C, D, maka tinggal A kali D dikurangi B kali C. Kemudian misalkan berbentuk angka seperti ini, berarti kita kalikan 1 kali negatif 4, hasilnya negatif 4, dikurangi dengan negatif 2 kalikan 3, hasilnya negatif 6. Berarti negatif 4 dikurangi negatif 6, hasilnya adalah 2. Nah, misalkan bentuk seperti ini adalah salah satu contoh pengembangan dari penghitungan determinan. Bisa kita buat dalam persamaan aljabar, min 2x kalikan 5, hasilnya negatif 10x, dikurangi 3 kalikan negatif 1, hasilnya negatif 3, sama dengan 6. Kita bisa membuat persamaan aljabar dari situ dan bisa kita selesaikan untuk mencari nilai x-nya. Nah, sekarang misalkan untuk 3 buah atau matriks dengan ordo 3 kali 3. Seperti ini, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Biasanya untuk matriks dengan ordo 3 kali 3, Anda menggunakan aturan Charus yang kita bisa menambahkan di sebelah kanannya sini. Kolom pertama di sebelah kanan dari kolom ketiga bisa kita tambahkan kolom pertama dan kolom kedua, kemudian dengan cara mengalihkan silang. Jika perkaliannya ke kanan, A11, A22, A33, kita kalikan A12, A23, dan di sini dengan A31 kita kalikan. Yang serong ke kanan kita berikan tanda positif,
Kemudian yang serong ke kiri, contohnya misalkan A13 dikali A22 kali A31 kita berikan tanda negatif. Itu contoh cara mengalihkan atau mencari determinan menggunakan metode Sarus. Anda bisa mencarinya bagaimana cara untuk menyelesaikan determinan menggunakan metode Sarus tersebut. Di sini yang akan saya sampaikan adalah penghitungan determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Ini bisa kita lakukan untuk menyelesaikan atau mencari determinan untuk semua jenis ordo. Tetapi syaratnya Anda harus bisa mencari determinan untuk matriks dengan ordo terkecil, yaitu ordo 2 kali 2. Ingat tadi untuk matriks ordo 2 kali 2, cara mencari determinannya adalah kita kalikan secara diagonal. A kali D dikurangi dengan B kali C. Bagaimana cara untuk mencari determinan menggunakan ekspansi kofaktor? Yang perlu diingat terlebih dahulu untuk penyelesaian determinan menggunakan cara ini adalah minor elemen, atau kita simbolkan dengan M besar. M adalah determinan yang didapatkan dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke C pada matriks awal. Jadi misalkan matriksnya tadi terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, kita berikan notasi M11, berarti yang kita hilangkan adalah baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama kita hilangkan, berarti matriksnya tinggal berordo 2 kali 2. Demikian juga misalkan M22, berarti baris kedua, kolom kedua yang kita hilangkan. Sisanya berarti berordo 2 kali 2 juga. Itu yang dinamakan dengan minor. Yang kedua adalah kofaktor. Kofaktor atau kita simbolkan dengan C, di sini adalah hasil dari minor tadi, kita kalikan dengan negatif 1 pangkat I tambah J. Misalkan, contohnya misalkan M-nya tadi M11. M11 adalah determinan yang kita cari dengan menghilangkan baris pertama, kolom pertama. Nah, sisanya adalah matriks dengan ordo 2 kali 2. Matriks yang berordo 2 kali 2 itu kita cari determinannya. Misalkan kita peroleh hasilnya adalah 10. Maka untuk minornya sama dengan 10. Berarti untuk C-nya min 1 kali min 1 pangkat I. I-nya berarti 1 tambah 1. Dari mana? 1 tambah 1, yaitu baris pertama berarti 1 I, baris kedua, kolom pertama berarti J-nya juga 1. Maka min 1 pangkat 2. Kita peroleh 1. 1 kali 10 hasilnya 10. Itu adalah kofaktor. Jika A matriks berordo n kali n, maka dengan menggunakan metode ini, penghitungan determinan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menghilangkan yang menghasilkan hasil yang sama. Anda bisa menggunakan ekspansi baris atau ekspansi kolom, tergantung Anda. Ekspansi baris. Nah, jika Anda menggunakan ekspansi baris, maka Anda pilih baris tertentu dari matriks tersebut. Anda bisa memilih baris pertama boleh, baris kedua boleh, baris ketiga boleh. Misalkan Anda pilih baris pertama, berarti elemennya adalah A11, A12, dan A13, dan seterusnya. Misalkan A11, maka Anda bisa mengalihkannya dengan C11. A11 pasangannya C11. A12 pasangannya C12. A13 pasangannya C13, dan seterusnya. Itu jika Anda memilih ekspansi baris. Jika Anda memilih ekspansi kolom, maka ada di kolom pertama misalkan. Kolom pertama indeksnya adalah A11, A21, A31, dan seterusnya. A11 pasangkan dengan C11, A21 pasangkan dengan C21,
A22 A31 pasangkan dengan A31 dan seterusnya. Anda bebas memilih mau memilih baris atau mau memilih kolom. Sekarang contohnya, kita punya matriks A dengan ordo 3 kali 3. Misalkan akan kita cari determinannya. Maka misalkan ini kita gunakan ekspansi baris pertama. Nah, ekspansi baris pertama. Ekspansi baris pertama elemennya adalah 1, 2, 3. Nah, ini adalah ekspansi baris pertama. Anda bebas mau menggunakan ekspansi baris kedua boleh, berarti elemennya 2, 2, 1. Atau ekspansi baris ketiga 4, 3, 1. Atau ekspansi kolom itu juga diperbolehkan. Berarti kalau ekspansi baris pertama, elemen pada baris pertama adalah A11, A12, dan A13. Maka masing-masing nilai A itu kalikan dengan C-nya. C11, C12, dan C13. Sekarang untuk nilai A11, A12, dan A13 sudah diketahui, yang perlu kita cari adalah nilai C. Nilai C adalah di awal tadi disebutkan bahwa C adalah negatif 1 pangkat I tambah J dikalikan dengan nilai M. M sendiri adalah minor yang kita hapus baris dan kolom tertentu. Kita mulai terlebih dahulu dari mencari C11. C11 berarti negatif 1 pangkat 1 tambah 1 dari indeksnya ini, 1 tambah 1 dikali dengan M11. Ingat ini untuk kofaktor C. Nah, sekarang negatif 1 kita pangkatkan dengan 1 tambah 1 hasilnya 2. Negatif 1 pangkat 2 hasilnya 1. 1 kali M11 hasilnya adalah M11. Nah, M11 sendiri itu adalah matriks yang kita hapus atau determinan matriks yang kita hapus baris pertama, kolom pertama. Anda perhatikan semula di sini adalah 3 baris dan 3 kolom. Kita hapus baris pertama dan kolom pertama. Berarti sisanya adalah 2, 1, 3, 1. 2, 1, 3, 1. Sekarang menjadi ordo 2 kali 2. Nah, ordo 2 kali 2 inilah yang Anda cari determinannya. 2 kali 1 hasilnya 2, 3 kali 1 hasilnya 3. 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1. Ini adalah cara mencari determinan untuk ordo 2 kali 2. Sekarang kita lanjutkan untuk C12 dengan cara yang sama. C12 berarti negatif 1 pangkat 1 tambah 2 pangkat 3 kali M12. Negatif 1 pangkat 3 hasilnya negatif 1. Negatif 1 kali M12 hasilnya negatif M12. Maka di sini kita berikan tanda negatif, berarti yang kita hilangkan adalah baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Berarti sisanya adalah 2, 1, 4, 1. 2, 1, 4, 1. Nah, ini kita hitung determinannya, kita peroleh hasilnya 2. Sekarang untuk C13. C13 juga sama. C13 berarti negatif 1 pangkat I tambah J pangkat 4 kalau kita jumlahkan kali M13. Negatif 1 pangkat 4 hasilnya 1. 1 kali M13 hasilnya M13. Jadi baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga yang dihapus. Berarti sisanya adalah 2, 2, 4, 3. 2, 2, 4, 3. Ini kita hitung determinannya, maka kita peroleh hasilnya adalah negatif 2. Sekarang kita sudah memiliki nilai C11, C12, C13, dan nilai A. Nah, sekarang kita hitung nilai determinannya. Nilai determinan kita peroleh dengan cara A11, A11-nya 1,
kali C11, C11-nya negatif 1, ditambah A12, yaitu 2, C12 bernilai 2, ditambah A13 nilainya 3, dan C13 nilainya negatif 2. Hasil determinannya kita peroleh negatif 3. Itu adalah hasil determinan dari matriks A. Anda bisa mencoba yang lainnya, misalkan menggunakan ekspansi baris kedua, atau ekspansi baris ketiga, atau ekspansi kolom pertama, kolom kedua, atau kolom ketiga. Hasilnya seharusnya sama-sama bernilai negatif 3. Jadi, mau menggunakan ekspansi baris atau ekspansi kolom, hasilnya sama. Sekarang kita coba contoh yang kelima. Misalkan kita diberikan contoh seperti ini. Anda diminta untuk menghitung berapa determinannya. Maka, tentu saja kalau melihat di contoh sebelumnya, Anda harus memilih ekspansinya terlebih dahulu. Anda bisa memilih ekspansi baris atau ekspansi kolom. Nah, untuk memilih ekspansi tersebut, ada trik tersendiri, yaitu pilih ekspansi yang memiliki elemen 0 paling banyak. Bisa satu baris itu paling banyak nolnya, atau satu kolom paling banyak nol. Alasannya kenapa? Karena garis yang banyak nolnya akan menghemat penghitungan. Contoh misalkan di sini bisa kita lihat ada 2 buah elemen 0, maka yang bisa supaya elemen nolnya ini bisa kita gunakan secara optimal, kita pilih ekspansinya adalah kolom kedua. Jika kita pilih ekspansi kolom kedua, berarti kita hanya perlu mencari satu buah nilai C. Karena untuk ekspansi kolom kedua berarti untuk B12, B22, dan B32. Maka untuk B12 dikalikan dengan C12, B22 kalikan C22, dan B32 dikalikan dengan C32. Sebenarnya untuk masing-masing nilai C perlu kita cari, tetapi untuk C12 karena pengalinya adalah 0, misal kita cari dengan metode kofaktor, maka hasilnya nanti akan kita kalikan dengan 0. Hasil perkalian dengan 0 hasilnya juga 0. Jadi percuma misalkan kita cari nilai kofaktornya dikalikan dengan 0, hasilnya toh tetap 0 juga. Demikian juga untuk yang C32. C32 setelah kita cari, kita kalikan dengan 0, maka hasilnya pun akan kita peroleh nilai 0 juga. Maka untuk C12 dan C32 tidak perlu kita cari, karena akan kita kalikan dengan 0, dan hasilnya nanti juga bernilai 0. Yang perlu kita cari hanya C22 saja. Maka kita kalikan hasilnya dengan B22. Sehingga keuntungannya misalkan Anda memilih ekspansi dengan baris atau kolom yang memuat 0 lebih banyak, Anda akan menghemat waktu karena mengurangi waktu untuk mencari nilai C. Nilai C yang Anda cari hanya untuk elemen yang tidak 0 saja. Jika Anda memilih baris kedua misalkan untuk ekspansi, maka Anda harus mencari masing-masing nilai C untuk elemen-elemen ini karena pengalinya seluruhnya tidak 0. Tetapi kalau pengalinya 0, tidak perlu dicari karena kalaupun dicari hasilnya akan dikalikan dengan 0 dan akan menghasilkan 0 juga. Nah, untuk contoh kelima ini berarti kita hanya perlu mencari nilai C22 saja. C22 berarti negatif 1 pangkat 2 tambah 2, 4.
Negatif 1 pangkat 4 kalikan dengan M22. Negatif 1 pangkat 4 hasilnya 1. 1 kali M22 hasilnya M22. Maka M22 adalah yang dihilangkan baris kedua, kolom kedua. Berarti sisanya adalah 1, 3, 1, 1. Kita cari determinannya, hasilnya negatif 2. Maka untuk determinan matriks B berarti B22 kali C22. B22-nya adalah 2 dan C22-nya adalah negatif 2. Maka kita peroleh hasilnya negatif 4. Demikian untuk video kali ini. Jadi untuk mencari determinan, Anda bisa menggunakan ekspansi kofaktor, menggunakan ekspansi baris atau ekspansi kolom. Silahkan dipilih mana yang Anda anggap lebih mudah. Untuk memilih baris atau kolomnya, disarankan pilih ekspansi yang memiliki atau banyak memuat elemen 0 semua, elemen 0. Jika ada baris yang memiliki elemen 0 seluruhnya, maka pilihlah itu atau tidak perlu dihitung, pasti Anda peroleh determinannya sama dengan 0. Misalkan ada satu baris semuanya 0 atau satu kolom semuanya 0, berarti determinan matriks tersebut adalah 0. Karena jika kita hitung, maka hasilnya pasti akan 0 pula. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada bagian yang kurang jelas saat menonton video ini, silahkan langsung saja tuliskan pada bagian komentar. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.